Dan Tribuners, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ada tragedi yang menimpa sebuah keluarga Spanyol yang sedang berlibur di Indonesia, yaitu terkait insiden kapal motor Putri Sakina yang ditumpangi 6 orang sekeluarga dari Spanyol memang tenggelam di perairan Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Desember malam. Kemudian 3 hari pencarian, tim SAR gabungan belum juga menemukan 4 orang warga Spanyol yang hilang. Dan dilaporkan yang selamat ini adalah seorang ibu dan anak perempuan berusia 7 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pariwisata, korban yang belum ditemukan ini dicurigai karena terjebak di dalam kamar. 4 warga Spanyol yang belum ditemukan ini adalah Fernando Martin Carreras yang merupakan pelatih tim B sepak bola wanita Valencia CF beserta ketiga anaknya. Nah, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana juga menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang cukup mendalam atas insiden ini, Tribuners. Jadi sejak menerima laporan awal, ia telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan Kementerian Luar Negeri. Kemenpar juga kabarnya telah berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Otoritas Kesyah Bandaran, pemerintah daerah, dan Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di Jakarta. Widianti telah mengirim juga Tribuners staf ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, serta Direktur Politeknik Pariwisata Bali langsung ke lokasi. Kemenpar disebut telah menyampaikan ungkapan empati dan duka cita yang mendalam kepada Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta. Kemenpar pun juga menawarkan Tribuners terkait dukungan dan bantuan yang diperlukan dalam penanganan pasca kejadian. Ada kabar juga dari staf ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, serta Direktur Politeknik Pariwisata Bali yang telah diminta untuk mendampingi keluarga korban. Nah, terkait pendampingan sendiri, ini dilakukan dengan menghormati persetujuan keluarga dan koordinasi dengan Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta. Kemudian sesuai dengan standar operasional prosedur, tim SAR ini akan melanjutkan operasi pencarian selama 7 hari dengan evaluasi berkala berdasarkan kondisi cuaca dan keselamatan tim di lapangan. Dan sebagai langkah pencegahan, Tribuners, Otoritas Kesyah Bandaran di bawah Kementerian Perhubungan telah menetapkan larangan sementara untuk pelayaran kapal wisata di perairan Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo. Larangan sementara ini berlaku sejak 26 Desember hingga 1 Januari atau sampai dengan pengumuman lebih lanjut. Mungkin Tribuners bisa juga ya menyimak terkait dengan informasi ini karena larangan juga belum kita ketahui pastinya akan berakhir sampai tanggal berapa begitu. Nah, dari insiden ini Tribuners dan juga kerjasama tim SAR gabungan, Kedutaan Besar Spanyol menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesigapan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dalam upaya pencarian korban kapal wisata KM Putri Sakina. Kedubes Spanyol ini juga mengapresiasi seluruh instansi terkait operasi pencarian korban yang tenggelam. Nah, apresiasi ini disampaikan menyusul kerja keras tim gabungan yang sejak awal memang bergerak cepat melakukan operasi kemanusiaan di laut, termasuk dalam upaya penyelamatan warga negara asing asal Spanyol yang menjadi penumpang kapal tersebut. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Hendri Novika Chandra mengatakan penghargaan dari pihak Kedutaan Spanyol ini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi seluruh personel yang terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan. Dalam keterangannya, Hendri juga memastikan bahwa 2 warga negara Spanyol yang menjadi penumpang kapal, yaitu Martinez Ortuno Mar Amanda dan Martinez Ortuno Marialia, berhasil diselamatkan. Keduanya kini dilaporkan dalam kondisi aman dan juga stabil, Tribuners. Nah, terkait dengan insiden tenggelamnya kapal, karena memang juga penumpang ini ada yang berasal dari luar negeri.
Ada beberapa media Spanyol yang turut menyoroti tenggelamnya terkait dengan kapal Putri Sakinah ya, Tribuners. Ada media Spanyol El País ini yang mewawancarai pihak keluarga, yaitu Alvaro Ortuño, saudara ipar Martin Carreras, yang menyampaikan pesan emosionalnya. Kabarnya dia berterima kasih kepada tim penyelamat yang terus menjalankan operasi pencarian terhadap warga Spanyol yang hilang. Selain itu, nampak juga media ABCS yang juga melaporkan soal upaya pencarian tim SAR Indonesia yang sejauh ini memang belum membuahkan hasil terkait korban yang masih hilang. Disebutkan tim SAR gabungan memang baru menemukan barang pelampung atau life jacket yang diduga milik KM Putri Sakinah. Ada juga media Cope S Tribuners yang mewawancarai kakek korban bernama Enrique Ortuño. Kakek dari pihak ibu anak-anak tersebut berbicara tentang kehancuran yang dialami keluarganya. Nah, menurutnya perjalanan wisata ini adalah hadiah untuk anak-anak yang awalnya terasa begitu indah. Meskipun penyebab resmi kecelakaan masih dalam penyelidikan, keluarga pun turut memiliki kecurigaan. Menurutnya, putrinya yang selamat dari kecelakaan itu menyaksikan semuanya secara langsung saat suami dan anak-anaknya tenggelam bersama kapal. Media Spanyol lainnya yaitu 20minutes.is melaporkan permintaan pihak keluarga agar tim SAR Indonesia terus melanjutkan pencarian. Kita doakan saja semoga tim SAR ini terus diberikan keselamatan dan segera bisa menemukan korban-korban yang belum ketemu juga ya hingga saat ini. Selamat pagi, dapat kami laporkan operasi SAR di hari kedua pencarian terhadap KM Putri Sakinah yang mengalami tenggelam di perairan antara Pulau Labuan Bajo menuju ke Padar. Pencarian di hari kedua kembali dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Adapun dapat kami sampaikan kronologis awal adalah kantor pencarian pertolongan Mumire terima informasi pada pukul 20.30 menindaklanjuti laporan tersebut. Tim berkoordinasi dengan potensi SAR yang berada di sekitar perairan tersebut. Diinformasikan memang betul terjadinya kapal mengalami, awalnya adalah laporan diterima kapal mengalami mati mesin, kemudian kapal mengalami tenggelam. Menindaklanjuti tersebut, tim bergerak menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, tim menemukan 4 korban dengan keadaan selamat. Kemudian dari total korban yang diketemukan, 3 orang termasuk wisatawan serta pemandu berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas dari Labuan Bajo menuju ke Padar dan dievakuasi menuju ke Padar. Dan lanjuti tersebut, tim setelah melaksanakan penyisiran dan pencarian, kantor pencarian pertolongan Mumire memerintahkan anggota untuk menuju ke Padar. Dan di Padar diketemukan secara total keseluruhan sebanyak 7 orang korban yang diketemukan. Dan sampai saat ini pencarian masih dilaksanakan dengan 4 orang yang belum diketemukan, warga negara asing, warga negara Spanyol. Pencarian terus dilaksanakan sampai dengan hari ini. Dan adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pencarian dari Basarnas sendiri, kantor pencarian pertolongan Mumire, kantor Posar Labuan Bajo, dari TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, dari Polair Labuan Bajo, dari KSOP Labuan Bajo, serta dari masyarakat dan pemilik kapal. Pencarian dilaksanakan pada pukul 07.00. Dan sampai saat ini informasi dari tim yang berada di lapangan hasil masih nihil. Demikian dapat kami laporkan terkait dengan terjadinya kecelakaan kapal KM Putri Sakinah yang mengalami tenggelam di antara Pulau Labuan Bajo dengan Padar. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.